Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan sejarah matematika di Mesir dan juga di Babilonia. Sejarah perkembangan matematika di Mesir. Mesir adalah negara yang kaya akan peninggalan sejarah yang sungguh mengagumkan. Tidak hanya piramida yang masih berdiri kokoh, namun mereka bangsa Mesir dahulunya sudah mengenal matematika dan geometri sebagaimana yang kita pelajari sekarang. Peradaban bangsa Mesir sangat bergantung pada kesuburan sungai Nil. Bangsa Mesir telah menetap di lembah Nil dikarenakan melimpahnya air sungai dan mereka bisa mengolah tanah dengan persediaan air yang telah diberikan oleh sungai yang tidak tergantung kepada musim hujan. Orang Mesir sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi telah mencatat fase lunar dan musim dengan alasan untuk kebutuhan pertanian. Matematika Mesir merujuk pada matematika yang ditulis di dalam bahasa Mesir. Sejak peradaban Helenistik, matematika Mesir melebur dengan matematika Yunani dan Babilonia yang membangkitkan matematika Helenistik. Pengkajian matematika di Mesir berlanjut di bawah Khalifah Islam sebagai bagian dari matematika Islam. Ketika bahasa Arab menjadi bahasa tertulis bagi kaum terpelajar Mesir. Sistem bilangan atau numerasi Mesir. Bangsa Mesir kuno mengenal alat tulis sederhana menyerupai kertas yang disebut papyrus. Tulisan pada zaman Mesir ini ditulis dari kata papu, yaitu semacam tanaman. Sistem bilangan Mesir kuno bersifat aditif, di mana suatu bilangan merupakan hasil penjumlahan nilai-nilai lambang-lambang. Mereka membuat tulisan berbentuk gambar-gambar dengan menggunakan sejenis pena dengan tinta hitam atau merah. Tulisan matematika Mesir yang paling panjang adalah lembaran Rind. Kadang-kadang disebut juga lembaran Ahmes. Penemuan-penemuan pada matematika Mesir. Yang pertama, ada perhitungan volume limas. Satu-satunya sumber informasi dalam matematika Mesir kuno adalah matematika Moskow Papyrus dan matematika Rind Papyrus. Matematika Moskow Papyrus telah tercatat sejak tahun 1850 sebelum Masehi. Permasalahan yang paling menarik dari matematika Papyrus Moskow adalah masalah mengenai perhitungan volume dari sebuah limas. Dengan menggunakan rumus yang benar, limas adalah sebuah piramida dengan potongan yang sama pada puncaknya. Kemudian, penemuan perhitungan waktu bangsa Mesir. Pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, orang-orang Mesir kuno menggunakan sistem bilangan berbasis 12. Tokoh-tokoh matematika Mesir. Yang pertama, Thales. Pada tahun 624 sebelum Masehi sampai tahun 546 sebelum Masehi. Dalam urusan dagang, Thales sering melakukan perjalanan hingga daerah Mesir dan Babilonia. Hal ini memberikan kesempatan Thales untuk menuntut ilmu sambil melakukan perjalanan. Di Mesir, Thales dikenal belajar tentang geometri, sementara ketika melakukan perjalanan ke Babilonia, Thales lebih mendalami belajar astronomi. Yang kedua, yaitu Pythagoras. Pada tahun 682 sebelum Masehi sampai tahun 493 sebelum Masehi. Saat masih muda, Pythagoras berguru pada Thales dan gurunya tersebut menyarankan Pythagoras pergi ke Mesir untuk menuntut ilmu belajar matematika. Perkembangan sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini disebut Irak, sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia adalah sebagai tempat untuk belajar. Pada zaman peradaban Helenistik, matematika Babilonia berpadu dengan matematika Yunani dan juga Mesir untuk membangkitkan matematika Yunani. Kemudian, di bawah kekhalifahan Islam, Mesopotamia, terkhusus Baghdad, sekali lagi menjadi pusat penting pengkajian matematika Islam. Sistem bilangan atau numerasi Babilonia. Sistem penulisan bilangan bangsa Babilonia dikenal dengan cuneiform dari kata cuneus
yang bermakna irisan atau belahan, dan kata forma yang bermakna bentuk. Tulisan dan angka bangsa Babilonia sering juga disebut sebagai tulisan paku karena berbentuk seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang, sama seperti prisma segitiga. Tokoh matematika bangsa Babilonia yang pertama yaitu Raja Sargon. Raja Sargon adalah pemimpin bangsa Akkadia. Dari segi kebudayaan, bangsa Akkadia meniru kebudayaan bangsa Sumeria yang sudah maju, sehingga berkembanglah budaya baru yang disebut budaya Sumer Akkad. Yang kedua yaitu ada yang namanya Raja Hammurabi. Raja Hammurabi adalah raja Babilonia yang terbesar pada tahun 1948 sampai 1905 sebelum Masehi. Raja Hammurabi terkenal sebagai pembuat undang-undang. Diperkirakan bahwa dahulu hukum-hukum yang diterbitkan dibuat menjadi piagam dalam bentuk prasasti. Demikian penjelasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.